Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari graffiti itu sendiri? Kalau pengertian dari graffiti itu sendiri sih Bang, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mali Masufi di channel Mali First. Nah, kali ini kita akan membahas lagi materi pembelajaran seni rupa. Tapi kali ini kita masuk kepada seni rupa modern, seni rupa pop ya. Untuk pembelajaran ini sebenarnya tidak akan kalian jumpai di kurikulum atau di buku pelajaran seni budaya yang kita pelajari di sekolah. Nah kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang mungkin out of the box daripada pembelajaran yang ada di kurikulum di Indonesia khususnya. Yaitu kita sekarang sudah bersama seorang narasumber yang akan membahas atau kita ulik atau kita gali mengenai ilmu-ilmu yang nantinya akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi apa sih sebenarnya materi kita kali ini? Materi kita kali ini adalah graffiti. Nah, pasti kalian sering dengar kata graffiti. Mungkin identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan gambar-gambar di dinding ya. Itu yang sering kalian mungkin jumpai, misalnya gambar-gambar tulisan ya, seperti di dinding-dinding sudut kota dan sebagainya. Oke, langsung saja tidak usah memanjang lebar, kita akan coba cari tahu sebenarnya graffiti itu apa sih. Langsung kepada seorang narasumber yang merupakan graffiti artis atau seniman yang bergelut di dunia graffiti. Kali ini bersama saya sudah hadir seorang graffiti artis di Kota Medan yang namanya adalah Abang Jas. Benar ya? ya. Oke, kita langsung aja tanya-tanya ke Abang Jas ini, apa sih sebenarnya graffiti dan semenarik apa sih graffiti atau bagaimana sih cara menjadi seorang graffiti artis? Oke Bang, selamat malam, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Iya, jadi Bang Jas ini backgroundnya adalah kuliah seni. Kuliah seni. Ya. Oke Bang, kita langsung masuk aja nih ya kepada pertanyaan yang pertama. Kira-kira Abang ini udah berapa lama menggeluti dunia graffiti? Kalau berapa lamanya? Kalau aku mulai terjun ke jalan Bang itu sekitar awal tahun 2017. Sekitar 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Kemudian kan udah 3 tahun ya. Dulu awal-awalnya itu kira-kira apa sih yang membuat Abang tertarik untuk terjun dalam dunia graffiti? Apakah ada karena ada orang yang menginspirasi atau memang pengen coba-coba atau gimana? Kalau awalnya sih Bang, kalau memang basic aku sebenarnya digambar, mulai sih di graffiti. Kayak waktu SMA aku suka buat font-font gitu Bang. Nah ya. Jadi semenjak masuk ke kuliah, aku kan ngambil jurusan seni budaya juga di jurusan seni rupa juga di Unimed kan. Iya. Nah jadi di sana aku kayak ngerasa kayak nggak ngedapatin kebebasan untuk berkarya Bang, karena belum lagi semacam seni murni dan iya, sebagainya ya. Karena kalau di jalan aku lebih ngerasain kebebasan aja sih Bang, aku bebas menggambar berkarya jadi apa aja. Ekspresi seninya iya, keluar gitu ya. Lebih keluar. Dan dari culture-nya juga Bang, aku ngelihat kalau di graffiti ini kayak solid aja gitu karena kita gabungnya antar kawan-kawan, baru pun nanti kalau kita main ke kota lain kita juga jumpa kawan lain juga gitu. Oh berarti graffiti ini bukan semacam aliran tertentu aja, tapi ada culture-nya gitu ya? Iya Bang, karena kalau graffiti kan memang dia lahirnya di geng gitu Bang. Geng. Ya. Jadi sejarahnya dulu gimana sih sebenarnya awal mulanya berarti graffiti? Sejarahnya sih aku kurang tahu banyak ya Bang. Cuman yang aku tahu kayak pada awalnya sih kayak di kayak di New York, Brooklyn gitu. Itu United States ya, Amerika. Iya, kayak orang tuh mulai munculnya di situ Bang, kayak kelompok-kelompok hip hop itu Bang, orang tuh kan di hip hop ada kayak rap, ada ada b-boy, ada beatbox juga ya kan. Dan ada kayak graffiti juga di situ. Mungkin kalau di graffiti alirannya hip hop gitu ya. Iya, ke hip hop. Jadi kayak di graffitinya mungkin kayak orang tuh kayak menandai wilayah kekuasaan aja sih Bang. Sama seperti geng-geng pada umumnya. Mereka punya daerah kekuasaan. Iya, mungkin kayak sekarang tuh yang lagi ini Bang, si One Up ya, One Up itu. One Up. Iya. Oke guys, jadi kalian boleh cek YouTube ya, One Up itu salah satu graffiti artis yang mendunia ya. Geng sih ya. Geng ya.
tapi cukup misterius gitu ya. Iya. Ya, jadi kalian boleh cek nanti YouTube-nya One Up ya, One Up Graffiti. Oke, selanjutnya Bang, ini mungkin kita bicara soal karakteristiknya dari graffiti. Karena kita ini juga tahu yang dinamakan dengan mural ya. Jadi ada mural, ada graffiti. Nah, orang ini sering bingung gini, apa sih bedanya mural dengan graffiti? Kalau menurut Abang gimana? Kalau menurut aku sih Bang, kalau sebenarnya kalau dari konteks pengertiannya hampir sama ya, karena menggambar di dinding ya. Cuman yang aku tahu kalau graffiti itu dia lebih ke font aja Bang. Cuman kalau mural kan lebih ke kayak menyampaikan pesan-pesan melalui gambar dengan media kuas komunikasi gitu. kalau dia mural ya. Iya. Kalau dia graffiti mungkin lebih identitas tadi ya. Iya, lebih ke identitas. Makanya kalau yang saya sering juga lihat itu graffiti biasanya ya cuman tagging nama-nama komunitasnya gitu. Kayak dari Bang? Kalau graffiti sebenarnya akhirnya udah lama kali Bang, bahkan dari zaman purba graffiti udah ada. Itu udah ada. Oh, lukis dinding. Lukis dinding itu kan kayak orang tuh nandain kayak simbol-simbol. Jadi gitu. berarti yang kita sebut seni rupa modern ternyata awalnya memang kuno ya. Iya. Tapi kemasannya menarik sekali. Oke, jadi mungkin kita masuk aja ke pokok bahasan yang mungkin orang penasaran sekali. Sambil minum apa ya Bang? Boleh Bang. Apa nikmati aja, kita enjoy, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Penting kalian bisa dapat manfaatnya dari obrolan ini, sama mirip-mirip kayak podcast, tapi ini lebih kepada penjurusan pertanyaan. Oke, kita masuk aja ke intinya gini Bang. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari graffiti itu sendiri? Kalau pengertian dari graffiti itu sendiri sih Bang, apa ya, mau kok ditanya pengertiannya itu agak umum mungkin susah. Temen abang yang abang pikirkan lah, abang yang udah rasain lah graffiti itu gimana? Mungkin eksistensi di jalanan sih Bang rasanya. Berarti bukan sekedar seni doang ya? Iya. Oh, punya makna dalam kan? Jadi bukan sekedar melukis atau menggambar, tapi lebih kepada ekspresi. Iya Bang. Iya kan? Makanya tadi udah kita ambil juga poinnya dari abang ini. Bahwasannya graffiti tadi tentang eksistensi dan komunitas dan geng ya. Iya Bang. Jadi bukan semata-mata hanya menggambar. Oke Bang, tadi udah cukup terjawabnya ya tentang apa itu graffiti, perbedaan dengan mural, dan awal abang ini mulai graffiti. Sekarang kita coba masuk ngulik kira-kira teknisnya gimana. Kalau yang saya tahu nih Bang, graffiti itu pakai pilox ya, teknik semprot. Apa itu benar itu? Iya, kalau di sekarang banyak orang mikirnya segitu juga Bang, kayak itu dibuatnya pakai pilox kayak ini contoh piloknya. Itu apa memang graffiti harus pilox atau boleh pakai kuas juga sih sebenarnya? Sebenarnya kalau pilox sebenarnya bisa pakai apa aja sih Bang. Cuman kalau pilox ini kan dia lebih praktis. Misalnya kan kayak kalau di graffiti kan ada yang namanya pandal tuh Bang. Pandal itu kan cepat-cepat gitu kan Bang, coret-coret. Ibaratnya menggambar tanpa izin ya. Iya. Ibaratnya gitu. Kan biar lebih cepat. Jadi logikanya dengan menggunakan pilox lebih cepat gitu ya, lebih cepat dan tidak perlu repot untuk mempersiapkan album. Ya, jadi kalau gitu, misalnya kan kalau pakai cat yang warnanya keburu ditangkap dong. Kalau datang polisi guys, bisa ketangkap dulu nih abang ini. Kalau pakai tadi kuas kan nyucinya lagi, tapi pilox lebih efisien. Jadi sifatnya lebih praktis juga gitu ya. Iya Bang. Itu teknisnya, teknik semprot ya Bang. Iya, Bang. Kalau pembuatan daripada gambarnya itu kira-kira ada teknis khusus nggak? Kalau abang sendiri ya kira-kira. Teknis khususnya misalnya harus buat seket dulu atau langsung warna atau blok dulu atau sebagainya gimana? Nah kalau saya memang kebanyakan gambar gitu kan Bang, malah pakai sketch dulu kan. Ini ada sketchnya juga gitu Bang. Sketchnya langsung pilok atau gimana? Langsung pilok. Dia kalau di pilok ini aku contohin juga, aku tunjukin. Nah ya ini Bang, ini dia ini namanya caps. Caps ya. Iya. Dia ada jenis-jenisnya juga Bang. Ini kayak caps ini dipasang di ini. Di atas. Di mata. Mata piloknya itu kalau orang bilang gitu. Itu berkaitan dengan ukuran gitu. Tergantung ukuran Bang. Ini dia namanya kalau di Indonesia namanya itu caps donat. Kenapa gitu? Ini karena mungkin dari bentuknya sih Bang. Lumayan menarik. Kalau ini dia besar Bang. Kalau pokoknya ini sih. Itu berarti caps ini kalau kalian main biasa di digital ini kayak ukuran berasnya gitu ya? Iya kayak gitu. Ada yang gede, ada yang besar, ada yang untuk sketch, ada yang untuk detail gitu ya. Berarti kalau buat habis sketsa itu blok dulu gitu?
Kalau iya di blok dulu bang. Blok warna yang paling dominan gitu ya. Iya yang paling dominan dari dia biasanya dari kalau aku mainnya sih dari warna gelap dulu sih bang. Warna gelap. Iya. Baru ke warna-warna makin Iya. makin terang gitu ya. Iya. Oke, itu tadi masalah teknis. Sekarang pertanyaan yang mungkin lebih pribadi nih untuk abang ya. Kira-kira bagaimana sih untuk menjadi seorang graffiti artist? Kalau aku awal mulanya sih bang menarik juga sih rasa karena waktu itu aku nonton apa di YouTube gitu kan nonton apa orang-orang buat graffiti itu bang kayak itu lah kayak One Up baru kayak banyak tuh bang ada Kito ada siapa lagi gitu kan gitu. Waktu itu kan dia lebih ke mural kan Lebih mural ya, cuman tapi dia itu, pakai tracingnya pakai ini kan kayak itu kayak Kalau di Indonesia Free Daily. Kalau di Indonesia bang di YouTube jarang sih bang awalnya dulu cuman kalau You sekarang Love Me gitu ya. kalau sekarang kan kalau di YouTube udah mulai kayak si Wendy Cagur kan Iya. Jadi artis itu Wendy Baru Cagur ya, Wendy Cagur. kayak siapa Soulseed ya bang udah mulai main di YouTube juga kan kalau dulu aku nengoknya orang-orang itu bang jadi Luar ya, kayak rasa lu kayak tertarik aja gitu kayak memacu adrenalin aja gitu rasanya lebih bebas Lebih mengekspresikan bebas, gitu. iya. Jadi poinnya itu sih. Kalau di kuliah mungkin kan Iya. monoton ya, yang penuh di pelajaran. baru kayak abis itu aku kayak buat skate-nya gitu bang ya jadi tak buat skate-nya kalau aku awal mula buat gambarnya itu bang awal mula buat graffiti itu aku dulu ada juga kawan kontrakan aku namanya Andrian Dedukun kalau dia Iya. jadi kami beli caps lah nih kan jadi setelah beli caps kami bola kayak di tembok gitu kan jadi aku ngerasa di situ aku makin ini bang candu lah ibaratnya kan Iya, karena betul. awalnya candu kali jadi saya itu waktu itu aku ke Banda juga bang nah di Banda aku jumpa kawan kalau bisa dibilang bukan kawan juga sih bang aku ngerasa dia udah jadi guru Iya. aku namanya Yowas Terus ya. iya Awal berarti dia orang Wah. pertama yang cukup menginspirasi dan iya jadi mengajari dia, ya. banyak juga dia ngasih kayak ilmunya gitu kan nanti cara megangnya itu gimana cara di situ aku makin terpacu terus nih bang gitu buat ternyata ya alhamdulillah sekarang udah bisa ngasilin lah sedikit dari situ walaupun nggak banyak gitu Jadi ibaratnya belajarnya memang butuh seseorang inspirasi lah, butuh Iya. pendamping lah ya. Iya, Bang. Makanya tadi identiknya komunitas ya. Makanya abang juga sempat terjun ya komunitas. aku grafis ya? sempat juga buat komunitas juga sama kawan-kawan di di Medan. kan. Iya. Apa itu namanya? Kalau awalnya sih kalau aku yang buat di kalangan kampus tuh bukan aku yang buat sih. Apa? Dari ini kawan-kawan juga, Bang. Iya. Mungkin waktu itu namanya hampir lupa. Oh, Minggu Tembok, Bang. Oh, nah, Minggu itu Tembok. kami kayak buat Oke. tiap minggu kayak buat Iya, gambar iya, gitu. Itu waktu itu aku lagi candu-candunya gitu. Iya, Bang. iya. Terus setelah itu main-main lah keluar kampus gitu kan sama anak-anak Medan juga gitu sama kayak Sunggo, Lambo, Onggo Lambo. Notu. Jadi itu Onggo Lambo, Notu. 14. Mereka merupakan grafiters yang profesional ya di Iya Medan. kalau di Medan udah suhu kali lah bang orang tuh bang. Komunitas kalau nggak salah Medan Art Familia. Iya Medan Iya, paling Medan mulia. Familia, boleh kalian cek Instagramnya. Mereka udah cukup Baru lama. kayak so juga kayak Notu dia gengnya namanya apa namanya bang? Apa? AJWT, Angel Writer Team. Writer guys, writer. Ya kalau biasanya kan kalau graffiti artis ini orang-orang bilang writer sih bang. Writer ya, Iya. menulis. Ya. Oke bang, itu cukup menarik soal perjalanan gimana jadi graffiti. Berarti yang penting tadi komunitas juga ya. Komunitas ya, menjalin menjadi seorang hubungan grafis ya. hubungan teman-teman lah gitu Bang, perkawanan Karena gitu. mungkin ada nggak kira-kira kok graffitiers yang pelon sendiri ada? Yang bisa hebat sendiri aja dia. Perasaan nggak ada ya? jarang sih bang. Ya, karena memang konteksnya komunitas gitu ya. iya komunitas. Ya, guys. Jadi kalau kalian mau jadi seorang graffiti artist, wajib kalian mengaungi orang-orang yang di bidang itu ataupun ikut-ikut komunitasnya. Karena memang Iya. basicnya itu komunitas gitu. Jadi graffiti itu komunitas. Oke bang, ini kita bicara lebih murni lagi ya nih untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai kira-kira karya graffiti ini ada nggak maknanya? Kalau abang sendiri lah untuk karya abang, kira-kira ada nggak maknanya? Atau abang pengen buat graffiti cuma untuk senang-senang aja atau ada yang pengen disampaikan gitu dari karya itu? Kalau maknanya sih bang, aku lebih keseru-seruan aja sih. Keseruan Bang. ya? Iya. Nggak peduli Iya. tanggapan publik yang penting. Cuman kan emang ada juga kan yang Iya. kayak stensil orang tuh kayak buat kayak protes ke Semacam pemerintah. kritik lah ya, gitu. dari Bang. gambar. Cuman kalau aku lebih ke Iya. seru-seruan aja sih bang. Kayak mengenalkan nama
nama aku di jalan gitu buat identitas, identitas. Ya yang mungkin nomor satu identitas ya. Iya. Jadi salah kalau gambar di jalan itu maksudnya untuk kritis, nggak itu melulu tapi lebih ke identitas. Tapi kalau aku analisis tuh identitas tadi sebenarnya juga untuk membuka mata pemerintah juga nih ya, untuk mengangkat seni itu sendiri ya. Iya sih bang. Kan kalau secara tidak langsung gitu. Jadi kayak kami ini ada di sini, kenapa nggak dilihat? Iya. Itu mungkin. Nah, Kadang mungkin itu salah satu ini. salah satu keluhan yang paling terbesar di Iya. kalangan kawan-kawan aku juga sih bang. Ah. Ketika melukis tembok itu keluarnya itu, tapi masalah apa yang dilukis tembok itu ekspresi pribadi. Iya. Nah itu guys, jadi menarik sekali ya. Ini sebagai sebuah gerakan sebenarnya di bidang seni Iya. graffiti. Jadi cukup mewakili pelukis-pelukis yang mungkin hanya di kertas dan sebagainya. Oke, mungkin kita udah hampir di ujung acara. Aku pengen tanya gini bang. Jadi menjadi seorang graffiti artis, selain tadi untuk individualisme, untuk idealisme ya, untuk ekspresi diri, kira-kira kalau kita bicara nih soal tanda kutip ya, menghasilkan uang, bisa nggak? Ini mungkin di seni tabu ya, tapi kita juga bicara fakta realita. Bisa nggak? Ada nggak orang yang hidup cuma jadi graffiti artis? Kira-kira ada nggak? Iya. Karena orang ini kan mikir ngabis-ngabisi uang aja sih, itu pasti orang kaya semua. Apa ada sih yang dia hidup dari situ bang? Nah, coba kasih contoh dan caranya untuk ngasilin uang gimana itu? Kalau aku sih bang, rasaku buat karya banyak-banyak aja bang, pasti ngasilkan gitu. Berarti ada sebenarnya pasarnya ada ya? Ada. Contohnya gimana itu pasarnya? Lukis-lukis di mana itu berarti? Biasanya kayak di sekarang bang, kayak udah mulai main ke Kafe juga ya? Karena kan gambar. sama kayak murah Bahkan ya? kayak brand-brand juga banyak juga yang collab sama artis-artis juga. Oh iya, baru-baru ini saya lihat kalau nggak salah itu yang artis Jakarta, Hairpants. Hairspray ya. Terus sering banget dia tuh collab sama kayak Converse, Insight, Iya. Alip John juga ya? Alip John juga. Jadi guys, Baru kayak Darbos kan sama DC. iya, jadi bukan semata-mata cuma lukis item, jadi mereka kayak udah punya identitas sehingga bisa collab sama brand-brand ternama ya. Iya, jadi jatuhnya rasaku bang lebih ke apa bang ya? Bisa dibilang kalau di ilmu apa namanya bang? Kalau personal branding itu bang. Personal branding. Ya gimana kan caranya kita bikin karya dan karya ini kita bisa kita jual ke orang. Jadi satu tadi dari jasa ya, jasa lukis-lukis Jasa, di ya. kafe dan sebagainya. Yang kedua bisa karena identitas yang udah kita bangun ya, orang Iya. mau membeli ataupun bekerja sama dengan kita. Contohnya kayak tadi itulah The Popo, Alip John ya, abang ini gini-gini udah ketemu sama Alip John, udah collab ya, Alip John sama Hairpants ya kemarin ya. Collab belum bang? Belum, sempat tapi collab. udah sempat gambar bareng ya kemarin. Waktu Alip John sama Hairpants ke Medan, abang ini udah sempat. Kalau kalian nggak tahu Hairpants sama Alip John, searching aja di Instagram, mereka followernya udah puluhan ribu. Jadi termasuk graffiti artis yang populer di Indonesia. Kawan-kawan Wendy Cagur ya, Wendy Cagur. Oke, jadi mungkin gitu aja sih kayaknya untuk pertanyaan kali ini. Mungkin yang terakhir ini bang, kira-kira ada nggak kira-kira yang mau abang sampaikan? Boleh itu tips atau pesan lah tentang graffiti, pandangan graffiti abang ini ke umum gini, ke publik, kira-kira apa yang mau abang sampaikan? Yang mau sampein sih bang? Boleh apa ya, tips kalau mau jadi graffiti kira-kira bagus nggak menurut abang, atau apa sih yang abang ingin sampaikan? Kenapa abang jadi graffiti artis ini? Abang pribadi lah itu ya kan? Kalau menurut aku sih bang, tipsnya itu apa ya? Gimana caranya biar graffiti ini nyampe aja ke masyarakat gitu. Maksudnya kayak biasanya kan graffiti ini dikenal sama kayak brutal gitu sih bang, kayak kayak apa sih? Kalau masalah kan banyak juga yang nilai apa sih coret-coret gitu. Cuman seakan-akan kriminal ya, tidak ya, kriminal. iya. Padahal bagi seorang artisnya gimana? Enggak gitu ya? Enggak sih bang. Enggak. Kalau kami sih, aku lah yang pribadi kayak kalau bisa dibilang lebaynya itu sih bang, kayak aku pengen mempercantik suatu tempat itu aja sih gitu bang. Kayak contohnya nih, kayak misalkan ada dinding-dinding di samping-samping lampu merah itu, lagi suntuk-suntuknya di lampu merah gitu kan. Makanya yang warna-warna kan kayaknya bisa ada niat sendiri, menikmati. Ada niat menghibur juga ya. Menghibur gitu bang di jalan gitu kan. Tapi mungkin orang yang gini bang, orang kalau aku bilang kenapa orang menganggap ini negatif, karena orang kadang lihat
banyak di dinding-dinding itu juga kayak tulisan-tulisan kotor. Itu masuk graffiti nggak? Kalau itu kalau masuk graffiti sih mungkin masuk juga sih. Masuk juga. Karena cuman kan yang kami buat nggak kayak gitu. Nggak gitu. Ya. Nah, kalau seandainya memang dia udah memang betul jadi apa? Memang graffiti artis, dia nggak akan cocok gitu, Bang. Karena Dia pasti seniman bukan itu ya. iya, dia pasti Mungkin lebih- itu cuma lebih orang-orang bagus biasa yang dengan- iseng aja ya. kayak kan Jangan banyak juga tuh cakep-cakep kotor di cakep jalan. kotor. Jadi orang menganggap itu seakan itu bang graffiti artis. Iya. Padahal bukan ya. Iya, makanya kayak kami perlu juga sih kayak dukungan pemerintah gitu, Bang. Sosialisasi. Kayak maksudnya biar untuk ngurangin coret-coret yang nggak jelas Iya, tadi gitu, justru Bang. kasih wadahnya gitu. Tapi abang nggak- yang nimpa itu nggak jadi perlu lebih minta luar. nggak perlu minta dananya sih, Bang, berapa dana, cuman minta kasih tempat aja gitu. Jangan ditangkap, jangan Iya. penjarakan ya kan, jangan jadikan itu masalah, tapi ya udah nih kalian dikasih tempat nih gitu. Oke, itu aja kita bang mau disampaikan ya. Atau ada tambahan? Itu aja lah, Itu Bang. aja. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian ya dari bincang-bincang kita nih bersama seorang graffiti artis Abang Jais. Nanti saya kasih Instagramnya dan juga YouTube channelnya. Silahkan di follow dan di subscribe. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya. Oke, mungkin sekian aja pembelajaran kita ini, sebenarnya pembelajaran tentang modern art atau pop art tentang graffiti. Nah, jadi tadi mungkin ya pembicaraan kami ini mungkin bisa ditangkap menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua, sehingga bukan hanya tahu soal hal yang fundamental tentang seni, tapi kita juga mengerti tentang seni-seni yang urban ya, seni-seni yang modern yang kadang tidak ada di buku pelajaran. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Kalau suka di like, kalau tidak suka boleh di unlike juga nggak apa-apa, yang penting jangan, kalau suka jangan lupa di subscribe dan juga di share. Oke, terima kasih, salam kreatif. Bye.